Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi 8, pengambilan keputusan konsumen terhadap suatu produk. Perkenalkan, saya sendiri Zeza Nanda Rosita NIM 26 sebagai moderator sekaligus notulen, dan teman saya Hani Mardiah NIM 25 sebagai pemateri. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Hani Mardiah pemateri. Baiklah, terima kasih Sesa. Perkenalkan, nama saya Hani Mardiah, NIM 25. Di sini saya sebagai pemateri. Dan untuk pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian keputusan konsumen dan juga tipe-tipenya, model pengambilan keputusannya, faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen sehingga mereka dapat membeli, dan kemudian jenis-jenisnya, dan yang terakhir kendala dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pengertian keputusan konsumen. Menurut Pranoto pada tahun 2008, perilaku pengambilan konsumen oleh konsumen yaitu adalah untuk melakukan pembelian produk atau jasa yang diawali dengan adanya kesadaran pemenuhan atau keinginan adanya masalah selanjutnya, maka konsumen akan melakukan beberapa tahap yang pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi pasca pembelian. Selanjutnya, tipe-tipe keputusan konsumen. Nah, menurut Kotler dan Keller terdapat 5 tipe pengambilan keputusan konsumen. Nah, ini termaksud ke dalam proses-prosesnya ya, tipe ini tuh. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, model pengambilan keputusan konsumen. Model yang pertama yaitu input. Input ini merupakan model yang datang dari pengaruh luar. Jadi semua yang berkaitan dengan faktor masukan pemasaran seperti sosial budaya yang misalnya orang sering membeli. Jadi konsumen ini mendapat berbagai masukan ke dalam dirinya tentang informasi adanya suatu produk. Dan yang kedua, komponen yang kedua ini adalah proses pengambilan keputusan konsumen terhadap suatu produk. Nah, proses pengambilan keputusan konsumen terhadap produk ini berkaitan dengan tipe yang tadi saya sebutkan, tipe-tipe konsumen. Yang pertama, ada tahap pengenalan kebutuhan. Jadi proses yang pertama kali dia lakukan seorang konsumen yaitu tahap pengenalan kebutuhan. Jadi dia mengenali dulu, setelah itu dia mencari informasi, selanjutnya dia melakukan evaluasi alternatif. Nah, apa itu evaluasi alternatif? Evaluasi alternatif itu seperti mempertimbangkan apakah saya perlu membeli itu atau tidak. Jadi kita perlu ada pertimbangan di situ seorang konsumen. Selanjutnya tahap pembelian, dan selanjutnya tahap evaluasi pasca pembelian. Dan untuk model yang ketiga yaitu keluaran, yaitu output. Output ini dibagi menjadi 2, yaitu keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Jadi ketika pada tahap output ini seseorang itu mempunyai 2 jenis. Ada yang keputusan pembelian di mana dia menentukan pilihan. Jadi masih dalam menentukan pilihan
yang dia pernah membeli produk tersebut. Misalnya, dia pernah membeli produk HP dari merek A. Nanti dia akan mengevaluasi dan setelah itu dia membeli lagi. Kalau dia suka, kalau tidak suka dia tidak akan membeli. Jadi output ini masih dalam proses pertimbangan. Dan yang kedua, perilaku pasca pembelian. Nah, ini itu seperti dia baru pertama kali beli. Jadi setelah dia melalui proses yang kedua tadi, model yang kedua, yaitu proses pengambilan keputusan, berarti dia sudah menetapkan diri untuk membeli itu, dan maka dia termasuk golongan perilaku pasca pembelian. Baiklah, dan untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian terhadap suatu produk ya tentunya. Nah, biasanya konsumen ini membeli karena adanya faktor budaya. Faktor budaya itu seperti kebiasaan di lingkungannya tersebut. Misalnya ada diskon, nah itu kan biasanya konsumen sudah mencatat tanggal-tanggal tertentu. Wah, saya akan membeli pada tanggal segini, karena sudah tahu, itu sudah menjadi tradisi. Dan ada juga faktor sosial. Faktor sosial ini seperti antar konsumen ini terpengaruh membeli karena adanya teman, saudara, atau mungkin orang yang sedang berada di dekatnya ini, wah ini produk ini bagus gitu, jadi dia terpengaruh. Selanjutnya ada faktor teknologi. Faktor ini sangat penting mungkin bagi konsumen, karena seiring perkembangan zaman, konsumen ini membutuhkan suatu kepuasan ya, seperti pengertiannya tadi. Tujuannya itu kan untuk mendapatkan suatu kepuasan, dan di faktor teknologi ini konsumen biasanya akan memperbarui alat yang ada di rumahnya, biasanya berkaitan dengan teknologi ya. Selanjutnya ada faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini seperti kebutuhan pribadi. Mungkin dia bekerja, jadi dia membutuhkan sepatu yang bagus, jadi dia membeli karena adanya faktor pribadi tersebut. Baiklah, berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis tingkah laku keputusan konsumen. Yang pertama, tingkah laku membeli yang kompleks. Konsumen ini cenderung terlibat pada produk mahal, beresiko, jarang dibeli. Jadi konsumen ini kompleks, memandang yang bagus itu ya yang mahal, yang jarang dibeli gitu. Selanjutnya ada tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Ada juga tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku membeli yang mencari variasi. Nah, selanjutnya untuk kendala dalam pengambilan keputusan konsumen, yaitu biasanya kegagalan salah membeli produk dan juga karena konsultasi yang berlebihan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam presentasi terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.